Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Arif Putra dari jurusan Ekonomi Islam angkatan 2017. Ya, saya di sini akan menjelaskan dua materi yang berkaitan dengan kewirausahaan syariah. Ya, materi yang pertama itu berkaitan dengan resiko dalam berwirausaha. Di sini ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada konsep resiko. Nah, dalam dunia bisnis, resiko merupakan hal yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Bahkan harus diperhatikan secara cermat apabila seseorang menginginkan kesuksesan. Resiko tersebut antara lain seperti kebakaran, kerusakan, kecelakaan, penggelapan, pencurian, kecurangan, dan lain sebagainya yang menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Nah, sehubungan dengan pernyataan tersebut, semua orang khususnya pengusaha itu harus selalu berusaha untuk menanggulanginya, artinya berupaya untuk meminimumkan kerugian yang ditimbulkan. Nah, pengelolaan resiko tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan berbagai cara penanggulangan resiko inilah yang disebut dengan manajemen resiko. Ya, poin kedua yang akan saya bahas adalah pengambilan resiko. Nah, pengambilan resiko para wirausaha ini harus benar-benar diperhitungkan secara matang sebelum mengambil keputusan. Ya, pengambilan resiko ini berkaitan erat dengan kepercayaan diri. Semakin besar kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri, maka semakin besar pula keyakinan dalam mempengaruhi hasil dan keputusan, serta semakin siap pula mencoba apa yang menurut orang lain penuh dengan resiko. Nah, yang membedakan antara pengusaha dengan orang lain adalah dalam kesiapan pengambilan resiko. Kalau orang lain itu cenderung mencari titik aman dan nyaman serta menghindari hal-hal yang beresiko atau hanya bisa menghadapi resiko yang tingkatnya lebih rendah. Nah, kalau pengusaha itu mereka menjadikan resiko sebagai tantangan untuk mencapai kesuksesan, bukan suatu hambatan untuk menjadikan kita gagal. Nah, poin ketiga yang akan saya bahas adalah macam-macam resiko potensial yang terjadi ketika memulai suatu usaha. Di sini ada 4. Yang pertama ada resiko produk, yang kedua ada resiko pasar, yang ketiga ada resiko finansial, dan yang keempat ada resiko eksekusi. Nah, poin keempat itu ada pengelolaan resiko. Nah, pengelolaan resiko ini ada 4 juga. Yang pertama itu ada penghindaran, yang kedua ada transfer resiko, yang ketiga ada pengendalian resiko, yang keempat ada menahan atau menanggung. Nah, materi selanjutnya kita beralih ke materi kedua, yaitu mengenai pentingnya kepemimpinan dalam berwirausaha. Nah, di sini ada 4 poin juga yang akan saya bahas. Nah, pertama ada pentingnya kepemimpinan dalam berwirausaha. Nah, di sini ada 5 poin penting ya. Yang pertama itu mengapa sih kepemimpinan itu penting dalam berwirausaha? Yang pertama itu agar dalam pelaksanaan berwirausaha itu dapat terorganisir dengan baik. Yang kedua itu dalam berwirausaha itu dibutuhkan sosok yang dapat memimpin dan bertanggung jawab dalam mengurus atau mengelola suatu usaha. Yang ketiga, bila tidak ada pemimpin maka akan terjadi kekacauan dan kerancuan dalam pembagian tugas yang akan mengakibatkan kerugian atau kebangkrutan. Yang keempat, pemimpin merupakan syarat utama dalam berwirausaha. Dan yang kelima itu pemimpin merupakan jabatan tertinggi yang memiliki tugas-tugas yang penting dan vital dalam kewirausahaan, seperti pengambil keputusan, penanggung jawab terhadap tindakan bawahan, dan memberikan wewenang. Nah, poin kedua yang akan saya bahas adalah perbedaan manajer dengan pemimpin. Seringkali sulit bagi kita membedakan antara manajer dengan pemimpin. Namun, tentu dua hal ini memiliki perbedaan. Manajer dan pemimpin tentulah dua hal yang berbeda. Salah satu perbedaannya itu dapat dilihat dari gaya mereka memimpin. Kalau pemimpin itu orang yang berani berinovasi karena mereka tidak terikat oleh aturan apapun. Sedangkan kalau manajer itu cenderung mempertahankan budaya karena mereka terikat oleh suatu aturan. Nah, perbedaan yang lain, kalau manajer itu lebih berfokus pada tujuan, sedangkan kalau pemimpin itu lebih berfokus pada visi ke depan. Dan perbedaan yang terakhir adalah kalau pemimpin itu orang berani mengambil resiko, sedangkan kalau manajer itu orang yang berfokus untuk mengontrol resiko. Nah, poin yang ketiga yang akan saya bahas adalah teori kepemimpinan awal. Nah, apa sih teori kepemimpinan awal itu? Teori kepemimpinan awal adalah teori yang berfokus pada pemimpinnya dan
bagaimana cara pemimpin berinteraksi dengan anggota kelompoknya. Nah, di sini ada 6 ciri terkait kepemimpinan yang efektif. Yang pertama ada dorongan, yang kedua ada kehendak untuk memimpin, yang ketiga ada kejujuran dan integritas, yang keempat ada kecerdasan, yang kelima ada kepercayaan diri, dan yang keenam ada pengetahuan terkait pekerjaan. Nah, yang terakhir poin keempat itu ada teori kepemimpinan kontemporer. Nah, teori kepemimpinan kontemporer ini maksudnya adalah teori yang lebih menekankan kepada pembentukan perilaku. Nah, pembentukan perilaku ini kayak lebih menggunakan kata-kata, gagasan, dan kehadiran fisik untuk mengendalikan bawahan. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.